orang teror apalagi coba itu loh, entah itu beneran dari orang yang bersangkutan atau enggak. Kan seharusnya perempuan maupun laki-laki itu dipandang setara ya, ada gitu lah, dipandang sebagai manusia yang selayaknya. Banyak kan teman-teman perempuan yang lainnya, misalnya dia bikin kayak, iya gue makasih banget di saat gue punya suami bantu wujudin segala cita-cita gue gitu loh. Lah kita malah bilang gue dengan diri gue sendiri mampu wujudin cita-cita kita masing-masing. Halo semuanya, kembali lagi bersama Podcast Uda. Kali ini kita bakal ngobrol bersama seorang jurnalis perempuan dari salah satu media nasional. Kita udah lama kenal, terus pengen menggali lebih jauh tentang profesinya dan kisah-kisah menarik di balik itu. Halo Sonya. Halo, udah. Long time no see ya. Terakhir ngobrol sebelum Sonya jadi jurnalis itu 2020 atau 2021? 2020. Waktu itu Sonya lagi berjuang pengen jadi jurnalis katanya. Dan akhirnya kesampaian. Terus gimana setelah jadi jurnalis? Seru gak? Untuk 2 tahun pengalaman sebagai jurnalis itu banyak lika-likunya. Banyak hal out of expectation, tapi ada juga hal-hal yang seru. Seperti sering jalan-jalan dan banyak lainnya juga. Dekat sama pemangku kebijakan, bisa ngebantu voiceless untuk bersuara dan sebagainya ya, ada kayak gitu. Jurnalis itu punya power sendiri ya? Kalau beberapa orang bilang kalau jurnalis itu punya privilege-nya sendiri, tapi kalau Sonya lebih suka mengatakan jurnalis itu seperti Soekarno memandang perempuan, diperlakukan ibarat si Dewi, tapi juga diperlakukan juga dalam waktu yang sama seperti si tolol. Nah, kalau jurnalis di saat pemangku kepentingan, orang-orang gede, menteri, presiden, gubernur dan sebagainya, mereka butuh media ya, mereka bakalan memperlakukan kita seolah-olah temannya, relasinya gitu. Tapi setelah kepentingan usai ya, kita nggak siapa-siapa seperti itu. Jadi privilege-nya ya nggak privilege banget gitu lah, kecuali ada beberapa oknum wartawan yang memanfaatkan profesinya untuk hal lain. Gimana tuh? Gimana tuh misalnya? Ya misal di saat dia wartawan bawa ID card terus malakin orang, atau yang sering dikenal dengan wartawan bodeks. Ada kepentingan tertentu untuk memanfaatkan keadaan seperti itu. Tapi mungkin nggak banyak orang yang tahu ya? Apa? Ada jurnalis yang seperti itu? Sebenarnya nggak tahu sih gitu loh. Okay. Ya kadang kan meskipun sebuah media memuat berita fakta, tapi di balik berita fakta itu juga ada kepentingan gitu loh. Kita bisa lihat perspektif jurnalisnya itu dari mana. Apakah dekat dengan si yang benarkah atau dekat ke yang salahkah, seperti itu gitu. Jadi dari kata-kata ataupun dari sebuah tayangan video di media itu juga itu bisa jadi benar, tapi belum tentu itu yang sebenar-benarnya, seperti itu. Berarti kalau seandainya muncul ketidakpercayaan publik kepada media massa, salah satunya karena ini? Ya bisa jadi. Seharusnya kan media itu atau jurnalis itu sebagai profesinya ya, as personal, itu kan harusnya jadi watchdog ya, untuk pemangku kepentingan ataupun siapapun yang ada di dalamnya gitu loh. Tapi somehow karena beberapa faktor juga, akhirnya jurnalis condong ke pemangku kebijakan gitu loh. Kalau seandainya medianya yang punya kepentingan gimana? Nah, kalau untuk media yang punya kepentingan itu juga nggak bisa dipungkiri ya, gitu loh. Soalnya di satu media itu juga nggak terlepas ada namanya advertorial, pasang iklan dan sebagainya. Tapi untuk media saya sendiri, meskipun si A memuat iklan di media kami, di perusahaan kami gitu loh, tapi tetap hal untuk mengkritisi si beliau juga bakalan
nggak dibatasin gitu loh. Tapi hari ini balik lagi, kadang kita bingung mana yang berita advertorial, mana yang berita sungguhan, seperti itu. Dan itu sepertinya perlu diklarifikasi lagi, perlu atau dikoreksi lagi oleh Dewan Pers atau yang lain sebagainya. Gitu. Misalnya pernah mengalami nggak di lapangan langsung dengan hal yang seperti itu? Apa? Ada pemangku jabatan yang di request pemberitaan tentang dia misalnya? Ada. Ya, sebelumnya kan soalnya kalau untuk media nasional ini kan belum pernah gitu loh. Kalau di media sekarang gitu loh belum pernah. Cuman dulu kan pernah di media lokal ya Bang ya gitu loh. Udah. Nah dulu memang di request tuh gitu loh kayak nya kamu kesini ya liput ini ya. Terus nanti beritanya nggak usah kritis-kritis banget. Soalnya mereka pariwara loh. Kayak gitu. Terus mau? Dulu mau. Mau. Mau karena waktu itu memang nggak ada tendensius yang terlalu penting ketika meliput mereka gitu loh. Tapi bahkan kadang juga pisau bermata dua juga ya Bang ya gitu loh. Kadang kalau seandainya kita memang maksudnya kalau ada terlalu kebohongan yang ditutupi, soalnya nggak mau untuk mengatakan ada kebohongan yang ditutupi gitu loh. Meskipun itu pariwara dan itu disuruh kantor, ya soalnya paling bakalan ngambil sisi terbaik apa yang dia lakuin pada saat itu gitu loh. Misalnya waktu itu ada kejadian pemangku kebijakan A lagi meresmikan, maksudnya ada pasar rakyat gitu loh yang selama ini jauh. Selama ini akses untuk pasarnya, untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok masyarakatnya itu jauh. Dan sekarang di accessibility oleh pemerintahannya gitu loh. Nah, jadi ya tentu jelas mereka ingin kinerja mereka terpampang di media secara nyata dong gitu loh. Nah, makanya mereka menghubungi kantor, mereka butuh pariwara untuk sebuah kegiatan seperti ini ya, soalnya lakukan itu gitu loh. Tanpa mengurangi fakta sebelumnya yang ada di sana seperti itu gitu loh. Kayak seperti halnya berpikir gitu loh. Semua jurnalis itu punya perspektifnya masing-masing dalam menuangkan idenya di dalam tulisannya gitu loh. Dan itu sah-sah saja, nggak bakalan mengurangi kode etik jurnalistiknya juga gitu loh. Tapi ada yang bilang jurnalis yang baik itu adalah orang-orang yang akan menyuarakan orang-orang yang tidak pernah didengar suaranya gitu loh. Itu adalah jurnalis yang baik gitu. Seperti itu. Tapi itu masih relevan? Apa? Yang seperti tadi, menyuarakan suara orang yang tidak biasanya didengar. Ya misalnya begini, itu kalau bahasa Inggrisnya voice the voiceless, gitu loh kan. Seharusnya jurnalis itu kan nggak mungkin jurnalis itu serta-merta netral, meskipun dia seharusnya netral kan ya gitu loh. Tapi hal yang paling menarik dari sisi jurnalis adalah berpihak kepada orang yang lemah, seperti itu dah. Itu ya maksudnya gitu loh. Beberapa kali soalnya sempat menulis untuk menyuarakan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak terdengar gitu loh. Dan itu sepertinya jauh lebih menjadi jurnalis seperti itu kali ya, ketimbang hanya menyuarakan kepentingan, kebijakan dan sebagainya seperti itu. In general ya seperti itu. Karena lebih berdampak. Nggak berdampak sih gitu loh. Ini ya gitu loh. Ini soalnya sebagai pribadi gitu loh. Di saat kita bisa menyuarakan kayak misal kemarin gempa di Pasaman Barat gitu loh. Ada beberapa posko pengungsian itu yang nggak terjamah oleh bantuan logistik dan lain-lain gitu loh. Bahkan tenda nggak dapat mereka gitu loh. Akhirnya kita bikin beritanya. Nah setelah kita bikin beritanya, ada sebuah posko pengungsian yang jauh masuk ke dalam gitu loh, kayak jauh pokoknya dari sentral pusatnya itu, dari sentral kebijakan lah maksudnya gitu. Akhirnya kita bikin beritanya, 1 hari setelah itu mereka langsung dapat bantuan. Di sana kadang ya kalau soalnya ngomong ke beberapa orang itu kayak sedekah umur gitu lah. Di saat kita bisa menuliskan sesuatu yang berdampak bagi orang-orang yang memang sangat membutuhkan gitu loh. Karena nggak mungkin dong gitu loh, kayak sedekah uang toh nggak cukup gitu loh, masih dikit gitu.
Tapi melakukan hal-hal yang seperti itu langsung berdampak pada masyarakatnya, itu jauh lebih menarik dah. Berarti ada kenikmatan ya dari profesi kita yang punya, iya. bermanfaat buat orang lain. Oke. Mungkin ada yang belum tahu kalau Sonya ini latar belakangnya fisika. FMIPA dianya. Ya. Jadi Sonya belajar jurnalistik itu dari mana? Nah, ini berbeda ya kayaknya gitu loh. Kayak ada romansa-romansanya di sini nih. Oke, apa itu? Mari kita dengar bersama jadi, ya. pas awal kuliah, pas belum sih. Jadi dulu Sonya kan SMA tuh ada program bimbel gratis ke Jakarta. Nah, itu kita ikut dan ternyata lolos 20 orang diberangkatkan ke Jakarta. Nah, pas nyampe di Jakarta, awalnya anak kampung yang nggak tahu apa-apa, belum tahu cita-citanya seperti apa gitu loh, belum ngeset apapun tentang masa depannya gitu loh. Jadi pas nyampe di Jakarta disuruh pertama kali oleh beberapa kepala sekolah waktu itu untuk ngobrol, untuk maju ke depan dan bicara terima kasih lah bla 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 begitu setelah karena udah berangkatin kita ke Jakarta jauh-jauh gitu. Terus nah di sana mulai pertama kali ngomong terbata-bata, nggak jelas isi omongannya itu apa. Nah dari situ Sonya ngerasa passion Sonya itu adalah public speaking dan relation gitu loh, dan public relation gitu loh. Kenapa nggak ngambil jurusan PR? Nah waktu pas bimbel itu pengen ambil hubungan internasional Unpad. Tapi karena Sonya emang jurusannya IPA, nggak bisa masuk ke IPC karena semuanya udah ditentuin kan sama sama mentor di sana gitu loh. Akhirnya IPA nggak bisa ambil jurusan sosial dan dan hukum gitu loh, sosial hukum, soshum. Akhirnya ya udah Sonya ngambil metalurgi material UI, biologi UI dan fisika UNAN gitu loh, yang akhirnya jadi bermuara di sana. Terus gara-gara masih pengen dekat dengan ilmu politik dan public relation gitu loh. Akhirnya Sonya kenal dengan salah satu mantan, salah satu orang yang sekarang udah jadi mantan anak hukum. Nah dia yang mengenalkan Sonya banyak hal tentang politik, sosial, filsafat dan yang lain-lainnya. Seperti kayak buku Bumi Manusia Pramudia Anantatur adalah buku pertama yang dihadiahi ke Sonya untuk dibaca. Dan Sonya langsung tertarik dengan sastra dan filsafat waktu itu gitu loh. Jadi memang passionate-nya Sonya itu meskipun di fisika, tapi memang udah ke sosial seperti itu Bang gitu loh. Maaf ya, kadang-kadang panggil Bang, kadang-kadang panggil Luda. Gitu. Jadi setelah mulai berpikir kritis seperti itu, akhirnya sampai di dunia jurnalis ya pengennya juga menjadi watchdog atau mengkritisi pemangku kebijakan juga. Masih ada gejolak untuk seperti itu Bang gitu. Oke. Berarti ketika kuliah ngerasa salah jurusan dong? Enggak. Nah, kalau untuk ketika kuliah salah jurusan, meskipun IPK nggak tinggi-tinggi banget ya, tapi Sonya sangat mencintai fisika gitu loh. Dan malah hal paling beresiko Sonya lakukan adalah Sonya pengen ada hubungan antara fisika, jurusan yang tengah Sonya ambil, dengan jurusan dengan dunia politik. Akhirnya Sonya memutuskan untuk mengambil tugas akhir tentang nuklir. Karena pengen banget nih gitu loh, pengen banget ada city war-nya gimana nih gitu loh. Pokoknya perang nuklir ini apa sih gitu loh, kayak pengen banget gitu loh dulu. Akhirnya ambil nuklir dan ya seperti itu. Ambil nuklir walaupun nggak diselesaikan ya. Tapi nggak diselesaikan itu beda ranah lagi, karena itu jelas kesalahan administrasi seluruhnya dari pihak kampus gitu loh. Akhirnya Sonya memang nggak lulus, tapi untuk menyelesaikan studi secara fisika dengan baik, Sonya bisa jamin Sonya bisa menjelaskan fisika dengan baik hari ini gitu loh. Kemarin tuh sempet googling kan Sonya Andomo, terus ada artikel di sana katanya Sonya sempat ada kena pelecehan seksual di ranah teman-teman jurnalistik. Itu gimana ceritanya? Oh ya, satu hal. Dulu pas ketika aku dulu pas kerja di media, emang di lapangan jurnalis perempuan itu minim sekali. Itu sih yang mau dijelaskan gitu loh. Oke.
Gimana tuh pengalaman untuk pengalaman daerah Sonya? gitu loh. Mungkin akan berbeda gejolaknya dengan Jakarta. Karena Jakarta tentu banyak reporter yang dibarengi sama videografernya sendiri-sendiri. Sedangkan kita di daerah itu kita harus independen. Kita yang bawa tripod, kita yang bawa kameranya, kita yang nulis, kita yang ngevideoin, kita yang foto gitu lah. Tentu itu dua hal yang berbeda gitu loh. Makanya hal-hal yang setangguh itu identik dengan laki-laki ya gitu lah. Dalam kehidupan kita ini gitu lah. Memang gak banyak wartawan perempuan, terutama di Sumatera Barat gitu loh. Tapi malah pelecehan itu yang Sonya dapatkan bukan gegara kuantitas wartawan perempuan itu lebih sedikit ketimbang wartawan laki-laki. Di saat kuantitas itu kita kayaknya bisa kayak gua nggak kayak gini loh, kayak gitu loh kayak maksudnya untuk masalah kuantitas kita cuma tinggal tarik diri, nggak usah terlalu berbaur. Kayaknya itu bakalan menjadi sekat agar mereka nggak lancang ke kitanya seperti itu gitu loh. Tapi malah pelecehan seksual yang Sonya dapatkan itu dari kantor sendiri gitu loh. Waktu punya kantor di sini gitu loh, di Padang gitu loh kayak. Ya akhirnya pelecehan yang Sonya dapatkan itu kayak pas pagi-pagi itu kan ada rapat tuh, kita brainstorming dulu di kantor gitu. Jadi adalah salah satu atau salah dua, salah tiga gitu loh. Kok kamu cantik sih, kamu cantik banget loh. Kamu gak usah jadi jurnalis, kamu di marketing aja. Kayak gitu-gitu setiap hari gitu loh. Lebih ke verbal? Verbal, bahkan beberapa untuk fisik juga soalnya dapat gitu loh. Kayak fisik gitu kayak ada pernah pinggang dicolek sekali kayak di kantor gitu loh, pinggang rambut ditarik gitu loh. Nah gini dah, sebenarnya dari rekan-rekan jurnalis juga soalnya juga pernah memperoleh pelecehan ya gitu loh, tapi tentu perlawanan yang Sonya lakukan itu berbeda dah gitu loh. Kalau ke kantor, nah kebetulan sekali yang ngelecehin ini adalah orang-orang penting di kantor gitu loh. Jadi kan nggak mungkin langsung kayak gue nggak suka nih lo begini gitu loh, kan nggak bisa gitu loh. Sedangkan kalau di lapangan di saat ada yang melecehkan, yuk berantem yuk kayak gitu, masih bisa begitu kan kayak gitu. Nah itu bedanya. Dan kemarin masalah pelecehan seksual Sonya di kantor ini juga cukup bikin uring-uringan dan memutuskan pindah dan diterima di tempat kerja yang sekarang gitu loh. Berarti kalau di kantor serba dilema dong, kita kerja itu atasan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah jadi soalnya cukup paham ya gimana regulasi, meskipun RUU TPKS belum disahkan ya waktu itu gitu loh. Soalnya cukup paham gimana cara mengantisipasi pelecehan seksual terutama ke orang yang punya power gitu loh, yang relasi kuasanya dia mainkan untuk Sonya, untuk melecehkan Sonya seperti itu ya Daya gitu loh. Jadi Sonya ceritalah misal si A nih yang lecehin, Sonya ceritain ke si B, tolong dong gue kemarin dapat ini nih dan gue nggak nyaman kayak gitu kan gitu. Tapi 2-3 orang yang Sonya ceritakan masalah ini, mereka sama-sama sepakat menjawab kalau itu adalah bercandaan. Itu dibiarkan. Dan itu dibiarkan. Dan malah Sonya yang dipaksa untuk ya udahlah kamu maklumin. Itu mah cara-cara bercanda orang dewasa, orang-orang yang udah tua. Tapi ini tetap pelecehan gitu kan. Aduh maaf. Jadi kayak pas bilang begitu ya mereka bilang nggak bisa, kita nggak bisa apa-apa nih. Dia akhirnya dibiarin. Entah itu ngadunya ke perempuan maupun ngadunya ke laki-laki. Persis jawabannya. Berarti di situ Sonya dianggap ini dong, seakan-akan merespon berlebihan ya, atas apa yang terjadi. Ya mungkin seperti itu dah, merespon berlebihan atau bilang lu aja deh yang terima, atau dia emang atasan kita juga nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau untuk respon berlebihan kayaknya ada beberapa orang yang bicara seperti itu tentang Sonya ya Daya, tapi ada beberapa teman yang kayak mereka memang nggak punya power dan nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Tapi peduli. Ada satu orang yang peduli dan sekarang jadi teman deket banget gitu loh. Cewek apa cowok? Cewek, jadi teman dekat gitu lah. Dan akhirnya kita kayaknya 2 dari berpuluh-puluh orang yang paham apa itu kekerasan seksual gitu. Bahkan gitu loh. Untuk kayaknya Sonya sama teman Sonya ini pernah ngelakuin survei kecil-kecilan di antara wartawan perempuan di Sumbar, mengatakan bikin survei yang isinya itu apakah pernah mendapatkan pelecehan seksual dan sebagainya. Dan ternyata 7 dari 10 itu nggak paham apa itu pelecehan seksual.
dan ke 10 dan 3 lagi pernah merasakan memperoleh pelecehan seksual gitu loh. Bayangin deh, ada 7 banding 3. Ada 7 yang nggak paham apa itu pelecehan seksual, sedangkan 3-nya lagi yang baru paham apa itu pelecehan seksual. Di Sumatera Barat keadaannya seperti itu. Untuk lingkungan jurnalisnya ya. Ada kutipan dari TikTok tadi Apa? pagi kan. Generasi Gen Z ini paling rapuh, paling lemah katanya. Terus setelah itu di thread-nya dia ngomong juga di bawah. Setelah saya tinjau ke lapangan, ternyata bukan seperti itu. Generasi Gen Z ini paling peka terhadap isu-isu yang tidak terjadi semestinya, isu negatif, dan mereka berani speak up supaya dunia ini seperti apa yang mereka mau katanya. Nah, mungkin dah kalau untuk Gen Z, soalnya kayaknya bukan di Gen Z deh, tapi milenial kayaknya iya gitu loh. Tapi mungkin itu juga salah satu alasan kenapa begitu banyak wartawan perempuan yang nggak paham apa itu pelecehan seksual. Karena untuk di profesi ini orang-orang yang sudah berusia 30-an, 40-an itu masih menjalankan profesi yang serupa gitu. Jadi ya kayaknya itu make sense gitu loh. Sepertinya nanti di saat ada Gen Z, semakin banyaknya Gen Z di dunia jurnalis, itu semoga bakal merubah pola pikir dan pandangan orang-orang. Mungkin karena gini, jarang jadi suatu isu yang berdampak besar, kemudian dianggap suatu hal yang biasa. Gini dah, jadi dulu kita pernah kan, wartawan rame-rame nih ngumpul gitu loh di salah satu tempat tongkrongan gitu loh, kita sama-sama nulis kan, sama-sama ngetik gitu. Tiba-tiba ada nih gitu, satu oknum datang nyamperin di sebelah, soalnya nih kan cowok, karena waktu itu kebetulan emang satu-satunya cowok di sana nongkrong gitu, duduk sebelah gitu. Terus si wartawan yang ini gitu loh duduk lagi di sebelahnya ini Sonya, ini teman, dan ini dia gitu loh. Dia masa bilang begini, dia bilang gitu ke teman cowok Sonya, lu nggak usah lemah dong gitu loh, kalau mau deketin Sonya nih kunci kamar, tinggal bawa aja gitu loh. Dan Sonya shock dong gitu lah dengan melihat cara dia yang seperti itu gitu loh. Kayak apa aja ya? Sonya berdiri, Sonya tendang mejanya dan Sonya ancam. Akhirnya dia takut dan dia minta maaf. Cuma setelah itu banyak orang lagi yang bilang kalau udahlah Nya, nggak usah, maklumin aja, dia mah bercandanya emang begitu, maklumin aja gitu loh. Jadi kayak kata-kata maklumin aja ini loh yang sering bikin kita dilecehkan dan akhirnya kita harus mengalah. Kita di daerah itu terlalu sering dengan pemakluman. Iya, pemakluman. Jadi, dan itu nggak boleh kan seharusnya. Dan kalau untuk ranah hukum takut, nggak enak, dan banyak pihak yang melarang. Ya, untuk gini loh dah, Sonya selalu bilang ke circle-nya Sonya gitu loh. Untuk langsung ke ranah hukum bisa-bisa aja sih gitu loh. Tapi sekarang itu tugas gue ya ngenyadarin lu kalau ini salah gitu. Kayak gitu dengan cara-cara yang seperti tadi makanya. Nah itu kan masalah sesama di circle jurnalis kan. Sebagai perempuan Sonya pernah nggak mengalami hal yang nggak mengenakan ketika dalam peliputan di luar di lapangan? Ini kalau seandainya kasusnya nggak bawa kartu pers ya, belum dikeluarkan. Kalau ada kartu pers orang masih segen lah. Ketika belum tahu nih jurnalis. Ya untuk pelecehan itu sering. Bahkan yang verbal catcalling, "Hai sweet cewek," ya gitu-gitu itu kan kayak udah makanan sehari-hari. Tapi tetap dah, entah itu dunia jurnalis atau dunia orang awam, di saat mereka melakukan pelecehan verbal ataupun non verbal ke Sonya, Sonya bakalan selalu lawan gitu loh, kayak sweet lu ngomong jaga ya, hati-hati ya, selalu lawan kayak gitu sih dah. Kayak gitu. Oh iya, satu hal. Untuk kita di Minang ini ya, anak perempuan yang jadi jurnalis kan masih jarang gitu. Apalagi yang di lapangan. Kemarin Sonya sendiri ke Kelok 9, pulang malam peliputan. Itu gimana respon orang tua? Untungnya orang tua Sonya cukup bisa memahami apa anaknya dan bagaimana karakter anaknya gitu loh gitu loh. Jadi kayak Mama Sonya ke Kelok 9 ya, Sonya kerja, kan ada videonya nih ntar gitu loh, kayak ada tulisannya nih ntar gitu. Kayak ya udah Mama bakalan serahin. Tapi Mama selalu bilang dari awal kuliah dulu, terserah kamu mau kemanapun, asal satu, jaga kepercayaan Mama. Nah gara-gara itu ya Sonya jadi melalang buana. Berarti cukup inilah ya, dapat kepercayaan dari orang tua. Ya, Mama aware akan anaknya punya kebebasan tersendiri tertentu untuk mengambil keputusan. Kebebasan dengan batasan berarti kan? Kebebasan dengan batasan. Oke.
Soalnya dulu pernah juga kuliah jadi news anchor kan, beberapa kali. Kenapa nggak dilanjutin? Aduh, keringetan nih. Waduh, apalagi nih? Apakah masih ada isu yang sama? Nah, dulu itu kan pas jadi news anchor itu tempat kerja masih di tempat yang lama juga tuh. Udah jadi jurnalis juga, tapi masih di tempat yang lama. Jadi memang ada kesepakatan dengan beberapa perusahaan media, kalau udah satu jadi jurnalis itu nggak boleh jadi jurnalis lagi di tempat yang lain. Akhirnya kita kucing-kucingan nih sama teman-teman, lu mau nggak jadi news anchor di iNews, MNC Group gitu loh. Nggak apa-apa. Terus akhirnya diterima nih sama produsernya, udah on cam, udah beberapa kali jadi di depan kamera gitu kan. Nah akhirnya ketahuan sama kantor, dan itu memang pelanggaran dah sebenarnya gitu loh. Jadi ya disuruh milih dan akhirnya untuk menurut Sonya untuk develop karir ya tentu lebih baik di dunia jurnalis ketimbang di news anchor dulu gitu loh. Karena news anchor kan buru-buru kita langsung masuk di studio, sedangkan jadi jurnalis kita bisa kemana-mana dulu, punya banyak pengalaman. Kalau news anchor kan lebih dikenal banyak orang. Waktu itu kan taunya dari teman-teman yang lain, waduh Kak Sonya news anchor, jadi disuruh nonton kayak gitu kan. Kalau eksistensi kan lebih bagus news anchor. Balik lagi dah, Sonya pengen jadi bermanfaat. Oke. News anchor kan bermanfaat juga, ngebacain berita gitu. Cuma sekedar ngebacain berita, nggak ada pengaruhnya. Sedangkan kalau jadi jurnalis, kita bisa ngubah sebuah kebijakan. Dan kenapa, dan that's why Sonya milihnya jurnalis dulu. Berarti Sonya lebih senang di dunia aktivis dong? Dan jurnalis sekaligus. Apakah itu nggak jadi berbahaya nanti? Berbahaya. Kita cuma kemukakan hal yang benar doang kan ya, itulah. Di saat kita punya data dan itu valid, dan kita berpihak ke media dan ke diri sendiri, nggak takut? Beberapa kali Sonya pernah dapat ancaman-ancaman serupa dah. Bahkan diintimidasi. Diintimidasi pernah. Diteror pernah. Diapain lagi ya? Ditawarin, mau nggak kita jemput nih ke Padang, kita sediain mobil, pernah kayak gitu-gitu gitulah. Tapi ya, nah kantor juga aware. Di saat kamu memang mendapatkan kekerasan dalam dunia jurnalis, itu kantor bakalan nggak nanggung-nanggung juga, bakalan ngirimin pengacara, lawyer, dan selain-lainnya gitu. Ada backup lah ya? Ada backup. Terus sekarang juga, soalnya kan di Aliansi Jurnalis Independen Padang. Anak Aji Padang juga aware sama isu, selain jadi jurnalis, kita juga harus jadi aktivis, setidaknya seperti itu. Gitu. Pokoknya harus jadi oposisi kebijakan yang bermasalah seperti itu. Kalau seandainya memang bermasalah ya gitu loh. Cuman hal yang berbeda aktivis dalam dunia perjurnalistikan itu dibandingkan aktivis kebanyakan. Aktivis memang selalu jadi aktivis. Akan selalu jadi oposisi gitu loh kalau aktivis ya. Tapi kalau kita di saat mereka memang punya prestasi, kita juga bakal apresiasi seperti itu dah. Kita akan memberitakan seperti itu. Jadi Sonya kepengen jadi jurnalis itu dari kapan? Nah ini agak tricky sih, dan kebanyakan orang memang mirip-miripin ini Sonya nih mirip dia gitu loh. Tahu kan? Udah tahu kan kemana? Dia siapa? Nggak usah disebutin? Bisa. Oh, jadi ini dulu awal-awal kuliah sering nonton Najwa Shihab. Oh iya, benar. Dan cara dia berbahasa, cara dia bertutur, dan seperti apa kekritisan kepala pikirannya, itu yang Sonya sering adopsi sebenarnya awalnya dulu ya Daya gitu loh. Dan pengen banget kayak, mata Najwa nih, pengen juga deh suatu saat ada program serupa kayak gitu. Nah dari sana udah mulai ada bibit-bibit, gue pokoknya jadi jurnalis deh gitu. Yang tajam? Tajam. Berani. Gitu sih, semoga bisa. Pantes nggak mau langsung ke news anchor. Jadi maunya ke lapangan dulu supaya paham investigasi kan. Ya, pengennya nanti suatu saat Sonya memang jadi jurnalis investigasi. Lebih berbahaya dong. Dan kayaknya itu yang seru. Kan selagi masih muda. Selagi masih muda.
Senangnya bermain ini ya, nyari resiko. Iya. Di saat ada yang sulit, ya kenapa harus mudah? Pusing dong. Seru. Seru, pusing itu seru ya. Terus apa pengalaman paling nggak nyangka terjadi ketika jadi seorang jurnalis itu? Temuan-temuan di lapangan. Kalau di kantor itu udah tadi udah disebutin. Apa di lapangan? Ya, Yang membuat Sonya ngerasa bener-bener, aduh kayak nikmat banget deh jadi jurnalis. bisa jalan-jalan kemana aja. Itu kayak gue bisa kesini loh sekarang. Gue dalam waktu 24 jam bisa beda-beda nih tempat tujuan gitu. Mobile loh. banget ya. Mobile itu kayak. Dan nggak cuma sekedar itu sih tapi hal yang paling nggak nyangka adalah di saat kita bikin berita dan itu membuat perubahan sebuah kebijakan. Itu yang paling menarik bagi Sonya itu. Bikin berita dan itu berdampak langsung atas kebijakan langsung. Kalau seandainya nggak ada media, kayaknya orang-orang yang mengungsi di posko pengungsian Pasaman yang di pelosok-pelosok di pedalaman itu kayaknya nggak bakal nyampe tuh. Aku ngeliat berapa kali Sonya di sana waktu itu. Cukup lama ya, berapa hari? 9 hari. 9 hari. Diem di posko. Diam di posko, kadang di hotel juga sih. Mengalami dong sebagai pengungsi juga ya. Terus selama jadi jurnalis ini apa yang mau dicapai lagi? Pengen belajar ke luar negeri. Belajar ke luar negeri. Jurnalisnya. Studi jurnalisnya. Ya misalnya ada kan banyak tuh kayak kantor berita DW di Deutsche Jerman atau CNN-nya di Amerika. Itu kan mereka juga bakal ngadain internship. Jadi sekarang develop English dulu, mantep-mantepin, dan ya pencapaian Sonya sih seharusnya internship dulu di kantor-kantor berita internasional dan pulang ke Indonesia jadi orang yang jadi itu loh. Karena belum jadi? Belum, masih belajar. Yang jadi itu kayak gimana? Yang jadi itu maksudnya di saat dia punya banyak hal di kantongnya dan dia bisa nerapin di dunia jurnalisnya sih. Banyak di kantong tuh maksudnya apa nih? Duit, ilmunya di kepala dong. Kadang kantong juga sih. Oh. Kan buku catatan. Oh. Karena kayak handphone. Soalnya dari kecil pernah ngebayangin jadi jurnalis? Apa? Pernah ngebayangin jadi jurnalis? Mau jadi apa dulu waktu kecil? Dulu waktu kecil pengen jadi, karena papa TNI ya, pengen jadi Kowat. Pengen jadi Komando Wanita Angkatan Darat. Nah pas SMP itu berubah dah, pengen jadi petani, tapi petani modern. Karena cinta banget nih sama mata pelajaran biologi, sama kultur jaringan, cloning dan lain-lain itu. Sampai dulu pernah Olimpiade juara 2 tuh sesumbar. Nah sampai di SMA pengen jadi dokter. Berubah, tapi relate kan sama ini karena masih sama-sama tertarik dengan dunia biologi gitu. Dan ternyata sekarang Sonya menjalani passion Sonya. Kayak kata generasi Z itulah Gen Z. Aku jalanin passionku. Passion is my way. Iya. Terus ada nggak sih yang berubah ke diri Sonya semenjak jadi jurnalis? Apakah itu cara berpikir, sikap, dan lain-lain? Menurut Ruda, setelah 2 tahun tidak bertemu, kita akan bertemu sebelumnya. Memang Sonya belum pernah jadi jurnalis kan ya? Itu. Kalau yang kulihat ya, lebih pede. Kalau dulu matanya tuh lebih kayak sendu, terus apa ya? Nggak percaya diri. Gitu. Kalau emang jurnalis biasanya lebih pede kan, karena dia punya privilege sendiri, terus punya kartu sakti gitu. Kartu saktinya yang bikin dia lebih berani kemana-mana. Karena ada backup dan jelas gitu. Asalkan jangan berbuat masalah ya, meskipun banyak juga yang bikin salah. Iya, benar. Kalau dari Sonya? Kalau untuk punya privilege gara-gara jurnalis dan Sonya percaya diri itu 2 hal yang langsung Sonya bantah ya Daya gitu. Karena Sonya nggak develop percaya diri Sonya ya. Sonya ngerasa ada progres Sonya lebih baik dari Sonya yang sebelumnya. Makanya Sonya lebih percaya diri hari ini gitu loh. Tapi ya terlepas dari memang Sonya punya privilege ya gitu loh. Ngaruh juga. Gitu. Tapi
sekarang jadi jurnalis, apa ya perbedaannya? Nggak tahu deh, kayaknya apapun yang kita hadapin itu kan bakalan bikin pelajaran tertentu, menggoreskan pengalaman tertentu ke hidup kan ya, itulah. Yang jelas itu nanti bakalan bikin sudut pandang kita jauh lebih luas gitu. Entah itu dalam masalah profesional ataupun masalah personal, seperti itu. Dan sekarang lebih mandiri juga sih gitu. Dulu kan masih minta, sekarang udah kerja. Tapi kalau mandiri kan selain finansial dari dulu maksudnya kan udah mandiri ya. Ya maksudnya mandiri secara finansial deh. Oke, secara finansial. Kalau mandiri kan Sonya emang udah independen dari dulu yang aku lihat. Tapi pertama kali ketemu Sonya nggak kayak gitu. Apa? Pertama kali ketemu Sonya tuh pas Sonya kuliah ya? Kuliah apa kuliah? Baru selesai kuliah. tuh. Bukan, pas di SMA. Oh, oh iya, awal-awal kuliah dah. Awal kuliah. Nggak nyangka akhirnya Sonya tuh jadi kayak gini. Maksudnya dalam artian dulu nggak banyak ngomong, mungkin karena baru ketemu, terus dulu anaknya pendiam ya. Pendiam. Ya mungkin karena baru ketemu itu kali ya, terus lebih kalem. Tak tahu ketika ketemu setelah sekian lama, hampir 10 tahun kayaknya. Dia jadi lebih kritis. Faktor ini kali ya, lingkungan, pembelajaran juga. Dan ternyata akhirnya jadi jurnalis, cocok lah. Thank you dah. Sebagai jurnalis itu kadang ada ini loh, momen-momen tertentu atau isu tertentu yang bikin kita ngerasa seru dan adrenalinnya naik banget, tapi dinikmati. Kalau buat Sonya itu yang kayak gimana beritanya? Kalau Sonya, misalnya gini dah, ada berita kekerasan seksual tuh, ada tapi kalau untuk kerana hukum Sonya belum terlalu nyoba gali ya ke dalamnya untuk berita hukum, misalnya korupsi langsung oh ya vonisnya 10 tahun udah ditetapkan vonisnya 10 tahun, itu belum sampai kerana sana gitu loh. Tapi kayak yang tadi dah, investigasi di saat kita doang nih, atau cuman dua atau cuman beberapa jurnalis yang mampu bertanya hal itu kepada si narasumber, itu yang jadi menarik dah gitu loh. Misalnya kayak ada nih ada salah satu danau di Sumatera Barat, itu kan direklamasi tuh oleh beberapa oknum. Ternyata oknumnya itu punya hubungan dekat dengan salah satu bupatinya gitu loh. Nah, akhirnya KPK datang nih ke Sumatera Barat gitu loh. KPK datang karena itu masuk ke tindak pidana korupsi. Karena itu kan hak milik negara yang disalahgunakan seperti itu, dan tanpa ada izin, itulah bahasanya. Kita pelajarin nih 2-3 orang, termasuk Sonya sendiri gitu loh, pelajarin dulu apa sih berita, apa sih ini maksudnya gitu loh. Kayak oh iya ternyata benar dia melakukan tindak pidana korupsi secara tidak langsung atau secara langsung gitu loh. Akhirnya di saat kita yang nanya sama si bupatinya, Pak ini termasuk tindak pidana korupsi kan Pak? Dan bagaimana pendapat Bapak mengenai ini? Itu belak-belakan? Iya, kita belak-belakan untuk bertanya. Karena itu hak kita, dan dia jelas salah. Terus gimana responnya di depan publik kayak gitu? Diintimidasi dong. Apa katanya? Kamu siapa? Nama kamu siapa? Kamu dari media mana? Horor sih, dah. Ya pasti horor dong. Terus Sonya jawab medianya apa? Ya, jawab. Harusnya kan dia kasih jawaban, bukan nanya lagi. Iya, jadi gimana Pak setelah dia Sonya jawab yang ini gitu. Jadi gimana Pak? Oh ya nanti. Dia kan juga punya hak untuk tidak menjawab sebenarnya. Tapi kan nama media juga berpengaruh loh. Oke, bagi yang nggak tahu ya, kalau kita tanya lapangan kayak gitu, nama media kita juga berpengaruh kekuatannya. Kalau media kita kecil, dia bakal lebih mengintimidasi. Kalau dia juga tahu media kita besar, BA-nya besar, tentu dia punya pertimbangan juga buat sikapnya gimana. Iya mungkin, tapi terlepas dari itu itu semua, itulah si narasumber punya hak untuk tidak menjawab apa pertanyaan dari si media. Paling inti orang humasnya nyari tahu tuh. Itu tanya ke media itu, telepon redakturnya, anaknya gini nih, tolong. Pernah juga. Pernah juga dapat yang begitu, sampai kantor heboh tuh. Terus? Ya, udahlah nggak usah dibahas. Nggak bahas aja, supaya publik tahu apa yang terjadi ketika ada sikap-sikap yang begitu. Orang nggak pada tahu.
Misalnya ketika redaktur diintimidasi. Ya pernah. Pernah redaktur diintimidasi karena pemberitaan soalnya. Benar tapi? Benar. Benar. Yang kita lakukan, ya mereka punya hak jawab. Dan itu juga kita naikkan di media. Sorry, sebelum diperpanjang. Berita yang Sonya masukin ke media itu kan ada redaktur ya? Ya, ada editor. Bukan Sonya sendiri kan? Ya, editor. Oke, terus? Ya, selagi itu fakta dan Sonya punya datanya, Sonya punya rekamannya, ya kantor bisa wajib untuk itu menaikkannya. Dan setelah berita naik, seharusnya itu tanggung jawab media seutuhnya. Gitu loh. Bukan si reporternya? Bukan. Terus gimana selanjutnya? Ya di saat akhirnya mereka kan bilang, wah kok gini sih, sedangkan ada yang baik juga nih yang kita lakuin, kayak gitu-gitu kan. Ya udah, Bapak silakan jawab aja dan kita nanti bakalan naikin. Dan tugas kita ya menyerahkan ke publik lagi, mana yang benar, mana yang salah. Atau dua-duanya benar dan dua-duanya ada kesalahan. Supaya publik yang menilai. Iya, kan seharusnya media sampai di sana doang. Kita cuma menyajikan biar si publik yang merasakan, oh ini enak, ini pahit gitu loh. Oke, dengan keberanian Sonya yang nyari masalah kayak gitu kan, aku anggap itu masalah ya, karena berani kepada. Nah waktu itu tuh yang ribut sekantor, seredaktur, sedapur redaksi itu ribut. Cumanya doang tuh yang mau nulis tentang begitu waktu itu ya. Tambah heboh dong, tambah mudah dicari gitu. Nah, Sonya setelah mengalami hal itu, ketar-ketir nggak sih kalau misalnya keluar? Nah, iya dah. Ini juga diajarin ya sama wartawan-wartawan yang udah duluan ke lapangan. Gitu. Senior. Walaupun katanya Gen Z nggak boleh ada senior junior. Oke, boleh. Gitu kan kayak, ya akhirnya horor sih dah keluar. Apalagi diteleponin terus-terus sama orang gak jelas gitu. Kayak, kamu soalnya ya dari media ini ya? Iya, udah sampai sana doang mati. Kurang ancaman, ditelepon. Kurang teror apa lagi coba itu loh. Entah itu beneran dari orang yang bersangkutan atau enggak, tapi perasaan takut, apalagi kita cuma cecunguk kayak tadi privilege-nya cuma sampai di pertanyaan berita doang. Selebih itu kan kita nggak siapa-siapa itu loh. Takut juga, tapi ya udahlah. Bahkan ada beberapa teman-teman yang bilang sampai seminggu tuh mereka nggak bisa keluar dari rumah gara pemberitaannya mereka. Soalnya mengalami hal itu juga? Jantungan dong? Jantungan dong? Enggak. Terus ngapain kalau seminggu nggak keluar? Menulis berita dari rumah aja, kan kita bisa remote. Itu berapa kali ngalamin kayak gitu? Ada kayaknya sekitar, untuk setahun karir di media ini. Karena sebelumnya kan emang nggak dikasih ruang untuk begitu ya, untuk kritis ya gitu. Ada sekitar 4 kali. Pernah dinasihatin nggak sama ada media yang bekerja? Enggak, malah kantor suka. Kantor juga suka cari masalahnya. Nggak, maksudnya nggak kantor suka cari masalah sih gitu lah. Di saat itu kritik dan itu memang develop kebijakan terutama ya gitu lah. Kita bisa ngedesak untuk kebijakan itu berubah di saat itu emang salah. Kantor suka banget sama hal yang begitu. Malah dulu ada teman kerja di media di Bandung. Dia ngomong, aduh Bandung ini males sih dah, nggak ada apa-apa gitu. Kok males kenapa? Tensinya nggak tinggi gitu. Jadi beritanya gitu-gitu aja tiap hari. Ya mungkin itu tadi, adrenalin. Ada nggak keresahan tersendiri sebagai perempuan di Tanah Minang terhadap tatanan yang telah terjadi yang membuat Sonya ngerasa itu sebenarnya tidak harus semestinya gitu? Meskipun kita kan pakai matrilineal nih, tapi ya tetap pengaruh patriarki, budaya patriarki itu ya tetap akan selalu ada, meskipun di ranah Minang itu sekalipun gitu loh. Katanya perempuan di Minang dimuliakan, katanya perempuan di Minang yang menjadi rajanya gitu loh. Tapi di satu sisi perempuan Minang juga yang harus ya gimana ya, ini agak teoritis dikit ya Daya gitu loh, kayak kan seharusnya perempuan maupun laki-laki itu dipandang setara ya Daya gitu lah, dipandang sebagai manusia yang selayaknya. Namun perempuan di Minang juga sama seperti perempuan-perempuan kebanyakan di belahan negara manapun atau belahan provinsi manapun gitu loh.
mereka seringkali dipandang sebagai benda kali ya, benda. Atau hanya sebagai pabrik di saat pencapaian tertingginya hanya untuk menikah dan punya anak, seperti itu gitu. Maaf ya, tanpa menyinggung banyak orang ya di saat Sonya berbicara seperti itu gitu loh. Tapi hal yang Sonya rasakan ini pengalaman Sonya sendiri sebagai perempuan di Minang. Dan kebetulan Sonya cucu satu-satunya perempuan di keluarga, anak perempuan satu-satunya gitu loh Kak. Akhirnya pencapaian tertinggi untuk anak perempuan adalah menikah. Di saat menikah dan bisa melanjutkan keturunan, di saat itulah kerajaan, dinasti-dinasti Bundo Kanduang ini akan selalu diteruskan dengan punya anak. Udah paham gak sih apa yang Sonya bilang gitu Kak? Sorry nih, aku mau nanya satu hal. Mungkin ini sensitif atau enggak? Azan? Oh, azan, kita break dulu sebentar. Tak terasa, sudah mulai gelap. Karena perbincangan masih menarik. Dan tadi tidak ada break jeda maghrib dan makan juga. Oke. Lanjut. Kembali lagi ke isu atau hal-hal yang jadi aturan yang membatasi kita ini. Sonya sebagai seorang perempuan di Minangkabau, secara penampilan nggak berhijab, sedangkan kita itu di lingkungan muslim konservatif dan orang Indonesia juga udah tahu lah ya. Dan khususnya di Lintau itu dibandingkan Padang, kalau masalah ini mereka jauh lebih ketat biasanya. Nah, bagi saya sendiri dengan tampilan sekarang nih, nggak berhijab, rambut diwarnai, terus sorry ya, belum nikah. Nah, gimana, ada nggak pengalaman yang nggak berkesan atau pengalaman yang membuat Sonya merasa bahwa oh tolong dong jangan seperti itu? Nah, jadi tadi kan ada 3 poin nih. Ya. Yang pertama ada nggak berhijab. Yang kedua apa sih? Rambut warnai, rambut tiram. Oke. Dan yang ketiga itu belum dinikahin. Mau dibahas yang mana dulu? Terserah, yang nyamannya aja. Jadi kalau untuk nggak berhijab, sebenarnya untuk mengatakan Lintau termasuk dalam Islam konservatif, saya kurang sepakat. Karena menurut saya ya, Islam ini juga punya 2 sisi mata pisau. Barangkali dia memang terbawa arus akan popular culture dari Islam kebanyakan, seperti menggunakan kerudung dan fashion lah gitu, hijab fashion gitu loh. Toh dulunya orang Islam di Indonesia nggak kerudungan juga kan, gitu. Benar, Tapi juga Abah dan sebelumnya. Iya, oke, gitu loh kayak ada pergantian, ada hijrah di sini gitu loh, dan itu hijrahnya secara massal dan itu dimanfaatkan oleh kapital kayak gitu kan. Gitu. Akhirnya memang semua orang berbondong-bondong untuk menggunakan hijab, dan itu dekat dengan agama kita atau dekat dengan budaya kita yang ada tulisan di Syarat di Tabulwa gitu. Karena itu memang nggak bisa kita hindari gitu. Tapi secara budaya Lintau cukup bisa menerima orang yang nggak kerudungan. Ini experience-nya ya. Okay. Kenapa? Karena secara budaya Lintau juga salah satu yang menjunjung tinggi budaya Minangkabau awal di Minangkabau gitu loh. Dimana Bundo Kanduang awalnya cuma pakai takula, cuma pakai penutup kepala. Tidak seperti hijab. Tidak seperti hijab, pakai takula kan dua yang memang lehernya masih kelihatan. Nah ini mungkin terdengar seperti klise ya, ada gitu loh. Tapi di satu sisi ternyata entah ini sebagai contoh Sumatera Barat secara keseluruhan atau bagaimana kita nggak paham ya gitu. Dalam kehidupan bermasyarakat orang Lintau cukup bertoleransi akan perbedaan. Namun yang tidak bertoleransi itu di saat ada kepentingan-kepentingan yang di bawahnya gitu loh. Misalnya satu ulama atau satu pemangku agama berbicara di masjid dan menggembar-gemborkan hal itu dan berujung memang tidak toleran dengan
perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat seperti itu gitu. Tapi kalau seandainya untuk menjalani kehidupan, Sonya sendiri ngerasa tetangga cukup toleran untuk itu. Tidak mempermasalahkan hal itu. Hijab ataupun tidak, sepertinya kalau kita ke masjid kita wajib untuk menutup kerudung, ya, wajib untuk menutup rambut gitu loh. Bahkan kita menggunakan mukena gitu kan. Tapi kalau untuk secara general, orang-orang di kampung kalau untuk secara sehari-hari dia ke sawah dia juga nggak kerudungan gitu loh. Ya, dan itu masih bisa terima gitu. Masih sah-sah aja untuk diterima di lingkungan Lintau ya, banyak jalanin gitu. Nah, kalau untuk berwarna mungkin ini bakalan memang banyak kontrak banget nih gitu lah, mulai dari orang tua, orang-orang di sekitar gitu. Nah, ini sekali lagi pembelaan Ida gitu loh. Ya, soalnya nggak menunjukkan attitude yang agak, maksudnya yang sering dibilang sama perempuan yang misalnya kan memang identik perempuan kayak ini di dalam pikiran, dalam stigma masyarakat kebanyakan perempuan yang warna rambutnya itu memang identik dengan perempuan yang centil. Ya oke, kita image-nya ya image yang dianggap ya pokoknya kayak nakal seperti itu gitu. Tapi entahlah, gonjang-ganjing di belakang saja saya juga nggak paham ya deh gitu. Tapi yang sampai terdengar itu nggak ada satupun yang bilang soalnya dengan tidak kerudungannya dan rambutnya berwarna seperti ini, nggak ada yang bilang sampai ke tingkatannya kalau soalnya itu centil. Karena nggak centil. Maksudnya ini stigma masyarakat yang nggak bisa kita batasi ya sebenarnya gitu kan. Bisa saja orang yang tiba-tiba ngeliat lu centil nih gara rambut lu warna kayak gitu, bisa aja kan gitu. Tapi untuk lingkungan yang soalnya jalani itu nggak ada, belum ada Ya karena lingkungannya tahu ketika mereka. nah mungkin gitu ya. Terus yang ketiga belum nikah, balik lagi tadi kita butuh panduan, apalagi soalnya di rumah itu agak penghulu gitu. Penghulunya itu di rumah, yang di rumah adatnya itu langsung mama gitu loh. Mama itu paman ya gitu loh. Ya, Paman dari ibu. Dia langsung ada gelar satu yang paling tinggi. Dan sekarang sebagai cucu satu-satunya perempuan ya banyak tuntutan terhadap soalnya, termasuk buru-buru menikah dan punya anak perempuan terutama gitu, untuk melanjutkan kerajaan ke generasi berikutnya, untuk menjaga harta pusaka ya seperti itu, menjaga adat. Tapi nah ini sebenarnya harus digarisbawahin gitu. Kadang suka sedih sih dah entah itu dari orang terdekat di rumah atau gimana pun gitu loh. Kayaknya lu nikah deh gitu loh. Kayaknya boleh pakai bahasa Minang ya gitu loh, kayak kayaknya menikah lah biko nggak punya anak. Yang maksud artinya itu menikah lah biko nanti nggak punya anak gitu loh. Karena kalau umur udah dianggap, karena usia udah dianggap tua gitu. Ya terus di saat melakukan pembelaan diri pun mereka bilang kayak iya, kayak balik lagi perempuan dianggap sebagai barang gitu loh. Iya, gara yuk kau tuh nggak laku kayak gitu loh, kata banyak orang gitu, kata beberapa orang. Maksud nggak laku di sini tuh ya kamu itu ya nggak laku gitu. ya masih belum dipinang. Masih belum dipinang. Sebenarnya itu jadi tekanan tersendiri terutama di Lebaran kali ini ya Daya. Berasa banget. Beda banget sama 2 tahun sebelumnya atau beberapa tahun. Bahkan di saat dijelaskan ke orang tua misal gitu, ke keluarga besar gitu, kamu beneran gak punya pacar? Enggak, sama sekali gak punya pacar loh sekarang gitu. Gebetan ada? Nggak ada. Sedih. Ya maksudnya ya memang belum mau aja dah gitu loh kan. Ya udahlah, lagi berbenah nih gitu loh. Lagi pengen manja-manja sama diri sendiri dulu nih. Oke, manja-manja sama diri sendiri, bukan sama ayam. Ya, maksudnya ya memang masih belum kepikiran untuk menikah, sedangkan secara culture, secara tuntutan keluarga itu udah dipaksa. Mungkin di situ yang bakal jadi dilematisnya terus-terusan begitu. Dan sampai detik ini masih belum ada jawaban yang pasti untuk solusinya. Oke. Belakangan itu aku sering ngobrol sama beberapa orang gitu kan. Mereka beranggapan bahwa apapun masalah itu
itu jalan keluarnya menikah. Dan capaian hidup ya menikah. Terus gimana penanganannya tuh? Yang tadi, apapun masalah hidup, jalan keluarnya menikah. Yakin. Udah gitu doang deh. Yakin. Ya maksudnya gini loh, kita banyak kan teman-teman perempuan yang lainnya, misalnya dia bikin kayak, iya gue makasih banget di saat gue punya suami bantu wujudin segala cita-cita gue gitu loh. Lah kita malah bilang gue dengan diri gue sendiri mampu wujudin cita-cita kita masing-masing lah. Kayaknya lebih berbobot kita deh, kita nggak perlu utang budi ke siapapun gitu loh. Kita wujudin mimpi kita sendiri, kita jalanin hidup sendiri gitu loh. Kayaknya itu lebih menarik ketimbang ada orang yang kayak kita kudu nunggu orang, kita titipkan ekspektasi kita kepada orang lain. Nah kalau orang berharap ya tahu sendiri kan, kadang-kadang harapannya bisa terpenuhi, kadang gimana. Satu lagi, di TikTok nih kalau masalah. Aku suka main TikTok karena ngeliat isu-isu sosial di sana, berita-berita juga cukup bagus. Jadi di TikTok tuh gini katanya, wanita mandiri, karir oriented, susah jodoh, bikin laki-laki makin insecure. Gimana lu tanggapan saya? Gimana ya? Insecure banyak. Banyak laki-laki di luar sana yang insecure. Tapi ya di saat dia insecure, berarti kita punya simpulan, atau saya punya simpulan, ya you're not mine. Bukan masalah soalnya kan? Nggak masalah dia. Nggak masalah saya. Dan itu bukan orang yang tepat. Intinya sih itu ya. Iya. Oh ya, coba tanya ngomong ke teman-teman perempuan di sana. Karena belakangan juga denger kayak gitu kan. Kamu nggak usah deh kuliah ini. Masih ada sampai sekarang. Malah dilarang dia di tempat perempuan. Nanti saja jodoh kamu ya. Pesan-pesannya buat teman-teman gitu. Kesana dong ngomongnya. Ke teman-teman perempuan di sana. Gimana ya? Bagi kalian teman-teman perempuan di luar sana, yuk jalanin apa kehidupan yang kalian mau. Jangan mau diatur orang lain, meskipun itu sulit. Gitu kali ya. Karena beneran sih kayaknya kayak gak mudah, apalagi perempuan ya, semua apalagi perempuan ya, kita terbiasa dalam culture yang struktural dan ya maksudnya dari dulu perempuan udah dipilihin, udah ditentuin, apa-apanya udah dibatasin gitu. Untuk keluar dari kungkungan seperti itu memang sulit. Tapi ya, nah ada lagi perempuan, gitu, entah itu perempuan atau laki-laki ya, di saat semua hal udah ditentukan ke dalam hidupnya dan dia bisa terima, ya sok lakukan. Tapi kalau seandainya kalian gak bisa terima keadaan itu, coba cari peluang lain. Itu gak sih? Kalau aku sih sama dengan yang ya apapun pilihan, apapun jalannya, ya siap dengan konsekuensi. Yang penting kalau dibilang jangan merugikan orang lain, mau nggak mau kalau kita masih punya keluarga nanti apapun itu pasti bakal merugikan orang lain. Yang penting seminimal mungkin dari konsekuensi itu jangan merugikan orang lain. Kadang gini loh, ada orang yang dia pengen coba menentang tatanan sosial menurut dia, versinya dia, tapi dia nggak sadar kalau hidup itu nggak sendiri. Dan dia memaksa untuk diterima. Ya di saat dia memaksa untuk diterima dan ternyata lingkungan yang nggak menerima, tentu dia punya pengetahuan baru, tentu dia punya experience baru dong. Dan seharusnya dia juga harus adaptasi untuk itu. Jadi sebenarnya lebih menarik, yang paling harus kita pikirkan terutama sekali itu adalah diri kita sendiri. Itu meskipun itu salah, setidaknya di saat kita salah kita belajar sesuatu yang baru lagi. Ya. Ya kalau misalnya memang hidup nggak ngikutin jalur seperti orang lain, ya tentu banyak tantangan dong. Seperti yang kita bahas tadi, belum tentu semua orang paham yang kita lalui. Dan ya nggak apa-apa, kan yang paling penting dari dunia ini adalah diri kita sendiri dulu, kebahagiaan kita dulu, baru orang lain. Ya terus di saat kebahagiaan kita bikin kita terperosok, bikin kita jatuh, ya kita berarti harus renovasi lagi supaya kita bisa balik ke jalan.
kebahagiaan diri kita dulu Karena kebahagiaan orang lain juga bukan tanggung jawab kita. Iya, dan terus belajar itu aja sih. Sejauh ini Sonya udah bahagia. Bahagia. Soalnya memilih untuk menjadi bahagia. Memilih untuk jadi bahagia. Caranya? Dengan berproses. Berproses. Iya. Dengan melihat. Jadi ada yang menarik ya, belakangan ini yang saya pelajari dan kata-kata menerima dan kata-kata ya udah lah. Menerima dan ya udah lah. Gimana tuh terapannya? Dulu kan waktu kecil kayak, gue pengen banget deh orang semua itu berubah. Seharusnya lo nggak kayak gini, seharusnya kamu nggak kayak gini, harusnya begini loh idealnya. Oh, konsep ideal Sonya. Ya dulu itu karena soalnya bahagianya begitu ya gitu awalnya gitu. Tapi sekarang dengan tidak berharap ke manusia, termasuk orang tua barangkali ya gitu. Dengan tidak menitipkan harapan apa-apa ke siapapun, ternyata itu jauh lebih bikin saya bahagia. Kata-kata menerima, misalnya ini orang tua nuntut buru-buru nikah, bilangin gak laku atau gimana gitu. Jadi seharusnya kan saya bisa komentar, saya bisa kritik. Kok mama ngomong gitu, kok papa bilang begini gitu. Ya, tapi ada kata lain yang jauh lebih keren ternyata yang bisa diterapin. Ya udah, itu nyokap bokap gua gitu loh. Dan gua nggak bisa maksa mereka untuk sesuai dengan sudut pandangnya saya gitu, sudut pandangnya gue kayak, ya udahlah, biarin aja mereka nyeletuk begitu. Sampai kapan sih gitu? So kalau dilawan ntar yang ada berantem. Ya gitu aja sih, kata-kata ya udah lah. Tinggal menyikapinya aja. Kata-kata ya udah lah. Kayak misalnya orang nggak memperlakukan soalnya dengan baik ya udahlah. Itu caranya dia. Ya gitu aja sih dah. Bijak ya sekarang. Makin bijak. Nah makanya soalnya bilang, soalnya memilih bahagia karena punya kesempatan untuk berproses dan develop diri. Hanya menjalankan passion, hanya hidup dengan keputusan hanya sendiri. Ini bahagia sesederhana itu. Proses itu pasti selalu penting. Karena kalau seandainya kita berdiam diri, meratapi semuanya terus tidur-tiduran, ya nggak ada sesuatu kan. Kalau ketika berproses kita sibuk kan, energi kita dialihkan ke sesuatu hal yang buat kita merasa hidupnya lebih bermakna. Ya itu kali ya. Terus satu lagi, proses menurut saya, bahkan meditasi juga salah satu proses kan. Bisa kita refleksi masa lalu gimana, masa sekarang gimana gitu. Dulu soalnya terlalu mikirin apa tanggapan orang yang bakalan nanya lakuin gitu loh. Kayak, ya lu nggak usah begini, lu nggak boleh gini, lu cringe kayaknya kalau begini gitu ya gitu. Tapi sekarang gue udah amat media sosial gua. Akhirnya ya bahagia sesimpel itu kan. Menjadi diri sendiri tetap kan. Jadi diri sendiri tetap. Oke. Closing statement nih. Bagi rekan-rekan yang ingin menjadi seorang wanita independen, apa yang bakal kita sampaikan? Saya nggak mau bilang orang itu independen atau enggak, terlepas dia memang ada orang yang benafkah. Siapa sih yang benar-benar independen? Nggak ada lah. Gitu. Saya juga nggak sepakat ada wanita independen gitu. Toh hari ini kemiskinan kita kemiskinan struktural. Kita terbiasa dengan miskin yang memang bertahun-tahun. Kalau memang menikah adalah salah satu jalan yang paling mungkin, ya kenapa enggak gitu loh. Karena nggak semua orang punya kesempatan seperti Sonya gitu loh. Tapi menjadi manusia adalah menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang mereka sadar untuk memutuskannya, bukan orang lain yang memilihkan untuk dia. Itu siapapun tidak gitu lah. Itu aja. Jadi pilihan ada di dia. Semua pilihan ada di dia gitu. Jangan sampai kayak, saya nggak suka ya deh gitu. Beberapa orang tua selalu bicara seperti ini, termasuk keluarga ya. Ini lagi-lagi keluarga besar ya gitu loh. Kayak, dulu seandainya mama begini, seandainya tante begini,
banyak kata mungkin yang dulu belum terjawab. Mungkin ada hal lain nih dah untuk dijawab kenapa belum nikah. Karena saya belum usah dengan banyak pertanyaan. Masih banyak hal yang ingin dilakuin sampai nanti jadi ibu yang baik untuk anaknya gitu. Ngomong ke anaknya, mama dulu pernah begini, di sini salah mama, kamu yang begini nanti. Pengen aja begitu gitu loh, nggak mau kayak mama aja dulu nggak bisa, apalagi kamu. Ngapain? Papa aja dulu kayak gini nggak berhasil kok. Pengen aja gitu loh. Ya sekarang diterapin sih kedua adik bungsu Sonya, diterapin kecil. Kamu mau jadi apa? Yang dulu yang nggak punya, Sonya yang nggak punya kesempatan bareng orang tua lakuin, itu yang sekarang Sonya terapin adik-adik. Mereka bisa cerita apapun dan mereka bisa jadi diri sendiri mereka. Banyak banget ya rose excitement-nya. Karena konsep awal bikin podcast Peuda ini adalah sebagai orang yang punya kanal, saya percaya setiap orang itu punya perspektif bisa dan pelajaran yang menarik buat kita, lepas siapapun. Jadi kalau kita punya baca buku, kita motivasi, rata-rata ya kan sama. Kemudian kemarin sempat baca buku judulnya Berani dan Sekali. Satu hal yang paling ngena dari omongan usahanya adalah kita akan hidup atas ekspektasi orang lain. Ada capek sekali. Capek. Dan terkadang ketika kita mencoba untuk berjalan di luar jalur pada umumnya, yang kalau di kita di Sumatera Barat ini yang jalur orang pada umumnya adalah jadi PNS, polisi itu dianggap satu hal yang paling ini ya, paling mapan lah ya secara profesi di sini. Dokter itu udah kalau perempuan jadi istrinya tentara itu. Ketika kita mencoba satu hal yang berbeda di jalur yang tidak biasa pada umumnya, itu ya mungkin bagi sebagian orang tidak disukai, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Tapi enggak lah dah. Kalau soalnya ya bilang dikatakan enggak disukai, ternyata ada beberapa orang yang bilang begini loh dah. Orang Lintau juga ya gitu loh, orang yang tinggal di kampung juga. Saya suka berbicara dengan banyak. Setiap berbicara selalu ada bahan yang akan selalu didiskusikan. Meskipun setelah itu dia bakal ngomong, tapi kamu nggak cocok buat saya karena kamu terlalu hebat bagi saya. Itu yang masalah dirimu. Iya, harusnya kan dia. Gini, yang juga tidak disukai adalah ini. Ada saja sebuah yang terjadi seperti superioritas, inferiority complex. Dia merasa saja rendah diri dengan lihat apa yang kita lakukan. Orang seperti ini lah ya. Tidak suka. Terlepas dari siapapun itu, suka atau tidak suka, ya kita tidak punya kemampuan untuk membahagiakan semua orang. Oke, terima kasih semuanya telah mendengarkan. Link buku yang dibaca nanti ada di deskripsi. Yang mau nanti berkenalan sama Sonya, Instagramnya juga di Sonya Andomo. Terima kasih Sonya, perbincangan yang sangat berbeda dari tadi terang benderang sekarang sudah mulai redup. Lama ya dah. Terus ditemani lampu yang remang-remang di Farm Kadai. Siapa yang tahu mau mampir nanti ada alamat di sini. Terima kasih semuanya. Selamat menikmati, semoga berbeda. Salam sejahtera, semoga sejahtera.